ternyata rasa ASI itu bisa berubah menjadi asin ya, tapi itu ketika di awal-awal aja. Jadi ketika awal ASI keluar itu rasanya berbeda, tapi nanti setelah itu ASI-ASI yang selanjutnya itu rasanya normal kembali gitu. Nah, mungkin halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about nursing strike atau mogok menyusu. Kalau sebelumnya aku pernah bikin video tentang kesulitan menyusui bayi di usia 3 bulanan yang ini. Nah, hari ini aku bakal fokus membahas tentang mogok menyusunya nih. Jadi, mogok menyusu ini perlu diingat kembali ya, berbeda dengan tidak fokus saat menyusu. Oke, lalu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Oke, kita mulai dari penyebabnya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu bisa jadi bayi itu mengalami sakit. Sakit ini bisa dikarenakan bayi tumbuh gigi atau misalnya bayi sakit tenggorokan atau misalnya infeksi mulut gitu atau jamur. Kemudian bisa juga diakibatkan dari infeksi telinga. Jadi telinga bayi itu merasa sakit ketika menyusu karena adanya tekanan di telinga gitu ketika bayi menghisap ASI. Atau bisa juga disebabkan karena hidung mampet atau tersumbat. Jadi ketika dia menyusu, dia merasa tidak nyaman dan sulit untuk bernafas. Nah, itu bisa menyebabkan si bayi mengalami mogok menyusu juga nih. Penyebab mogok menyusu yang kedua adalah bisa jadi aliran ASI yang lambat atau tersumbat gitu ya, bisa dikarenakan ibu stres atau terlalu kelelahan atau bahkan bisa disebabkan karena mastitis. Dan mastitis sendiri itu bukan hanya menyebabkan ASI-nya jadi tidak lancar ya, tapi juga bisa menyebabkan rasa ASI itu berubah menjadi asin. Penyebab yang selanjutnya, yang ketiga, bisa jadi karena aroma tubuh ibu nih, misalnya kayak ibu mengganti parfum atau lotion atau sabun atau apapun ya yang menyebabkan si aroma tubuh ibu itu berubah. Lalu penyebab yang keempat bisa jadi karena gangguan pada jadwal menyusu nih. Penyebab yang kelima bisa jadi karena rasa ASI yang berubah. Selanjutnya, penyebab yang keenam bisa jadi karena bayi tersebut terpisah dari ibu cukup lama nih, jadi dia perlu beradaptasi lagi. Penyebab yang terakhir yang akan aku sebutkan di video ini adalah bisa jadi bayi tersebut mogok menyusu karena trauma. Lalu, bagaimana sih caranya menangani bayi yang mogok menyusu ini? Yang pertama, kalau memang penyebabnya itu adalah sakit, kita obati dulu sakitnya gitu. Nah, kalau misalnya bayinya itu tumbuh gigi, kita bisa memberikannya titer dingin sebelum dia menyusu agar membuat gusinya itu sedikit lebih nyaman. Nah, kalau dirasa masih sulit untuk memberikan ASI melalui DBF ya, bisa kita berikan melalui media lain seperti misalnya cup feeder atau misalnya botol yang di atasnya itu ada sendoknya gitu ya, itu bisa dicoba juga. Atau kalau misalnya bayinya itu udah bisa pakai sedotan, bisa juga dipakai sedotan gitu. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan bayi tersebut terus-terusan tidak menyusu gitu ya, takutnya kan nanti BB-nya turun drastis gitu dan akan bahaya juga gitu untuk kedepannya. Selanjutnya, tips yang kedua, ketika bayi mogok menyusu, sebaiknya kita jangan terlalu memaksa bayi untuk menyusu gitu ya. Karena pengalaman aku pribadi, ketika anak aku itu mogok menyusu dan aku sempat memaksakan dia, itu malah jatuhnya tuh dia makin nangis dan makin tidak mau menyusu gitu ya. Dan aku juga nggak tahu ya kalau misalnya masih ada beberapa orang yang menyarankan untuk memaksa bayinya menyusu gitu. Karena katanya metode itu tuh akan efektif gitu ya, katanya seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi, itu sangatlah tidak work ya di anak aku. Jadi aku bener-bener menyesal. Jadi anak aku malah nangis gitu loh jatuhnya dan kayak jadi malah takut ke akunya sendiri gitu ya. Solusi selanjutnya yang ketiga itu kalau memang masalahnya adalah aliran ASI yang lambat, kita bisa melakukan pijat laktasi terlebih dahulu sebelum mulai menyusui. Jadi nanti bisa dipelajari bagaimana pijat laktasi ya. Kemudian sebelum menyusui kita juga ada baiknya nih minum air putih terlebih dahulu. Boleh juga air hangat ya, bisa juga. Selain itu, jika memang kita yakin bahwa bayi kita menolak menyusu karena aliran ASI kita yang lambat, bisa juga disiasati dengan ketika bayi akan mulai menyusu, kita teteskan ASI terlebih dahulu ke mulutnya. Entah itu misalnya dari payudara kita tekan bagian areolanya ya, seperti saat kita akan memerah ASI, atau bisa juga dari ASI perah gitu, kita teteskan ke mulutnya dia. Karena kadang bayi kita menolak menyusu itu disebabkan sebelumnya itu saat dia menyusu, dia tidak segera mendapatkan aliran ASI, sehingga dia berpikir bahwa ketika dia menyusu lagi juga dia tidak akan mendapatkan ASI tersebut gitu ya. Dengan dipancing tetesan ASI tadi, kita memberitahu bayi nih bahwa ini loh ASInya ada gitu, adek bisa menyusu gitu loh ya.
Nah, saat menyusui, ketika memang dirasa ASI kita itu alirannya lambat, kita bisa membantu bayi kita mendapatkan ASI dengan cara menekan bagian areola gitu ya, seperti saat kita memerah ASI menggunakan tangan gitu. Sampai kita merasa bahwa LDR akan terjadi, barulah kita bisa berhenti membantu bayi kita mendapatkan ASI tersebut gitu ya. Cara ini ampuh banget sih dari pengalaman aku ya, jadi aku selalu melakukan itu ketika aku merasa bahwa aliran aku tuh lambat gitu. Jadi bayi aku nggak keburu kesel dulu gitu, karena aku bantu dia untuk mendapatkan ASI sampai LDR aku benar-benar terjadi gitu. Selanjutnya, tips yang keenam itu kita bisa coba memompa ASI kita terlebih dahulu sebelum mulai menyusui. Jadi kayak dikeluarin beberapa mil dulu ya, baru kita menyusui. Karena sepengalaman aku ini efektif ya. Jadi entah kenapa waktu itu bayi aku tuh mogok menyusu dan gak mau menyusu. Kemudian ketika aku memompa ASI aku, kemudian aku menyusui dia, dia tuh somehow mau gitu menyusunya. Nah, aku juga nggak ngerti ya apakah itu karena rasa ASI aku yang berubah atau bagaimana. Tapi ketika aku mencari tahu, ternyata rasa ASI itu bisa berubah menjadi asin ya. Tapi itu ketika di awal-awal aja. Jadi ketika awal ASI keluar itu rasanya berbeda. Tapi nanti setelah itu ASI-ASI yang selanjutnya itu rasanya normal kembali gitu. Nah, mungkin bayi aku ketika menolak menyusui itu gara-gara itu kali ya. Aku juga nggak tahu pasti ya, karena aku tidak mencoba ASI aku waktu itu. Tips selanjutnya itu kita bisa mencoba untuk menyusui bayi kita saat dia sangat ngantuk atau misalnya dia mau tidur gitu. Nah, biasanya ini berhasil dan di aku juga itu berhasil. Solusi selanjutnya yang bisa dicoba adalah mengubah posisi menyusu. Jadi aku pernah nih kayak bayi aku tuh nggak mau sama sekali menyusu duduk gitu ya, karena aku biasanya kan menyusu itu duduk ya, kayak nggak pernah sambil tiduran gitu ya sebelum-sebelumnya. Dan anak aku tuh benar-benar menolak terus untuk menyusu. Kemudian aku coba tidurin dia dan aku coba susuin dia sambil tidur dan ternyata dia mau gitu. Nah, mungkin juga bayi tersebut bosan gitu dengan posisi yang menyusu yang itu-itu aja. Jadi bisa dicoba untuk mengubah posisinya ya. Selanjutnya, kalau penyebabnya itu adalah aroma tubuh ibu, coba deh inget-inget kembali. Kayak apakah sabunnya ganti, atau apakah lotionnya ganti, atau apa parfumnya ganti, atau deodorannya ganti ya. Dan usahakan untuk menggantinya seperti semula lagi gitu ya. Walaupun kalau di aku itu tuh aku merasa bahwa alasan anak aku mogok menyusui itu bukan karena itu gitu ya. Walaupun aku sempat misalnya mengganti parfum, itu anak aku oke-oke aja gitu. Dan ya memang berbeda-beda ya alasannya. Solusi selanjutnya ini yang penting juga ya, kita bisa buat jadwal menyusu atau kita harus segera menyusui bayi ketika bayi meminta gitu. Jangan sampai kayak bayi mintanya kapan, menyusuinya kapan gitu. Ya pasti itu akan menyebabkan kesulitan lagi untuk menyusui bayi tersebut gitu ya. Dan solusi selanjutnya ketika memang si bayinya atau anaknya itu tetap sulit untuk menyusu kembali, cobalah sering-sering lakukan skin to skin dengan baby ya. Biasanya ini sangat dianjurkan nih untuk yang udah lama nggak menyusui dan ingin menyusui kembali gitu ya, bisa dicoba juga. Oke, begitulah beberapa tips dari aku, karena aku sendiri itu ketika menyusui anak aku, itu aku mengalami beberapa kali anak aku mogok menyusu gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener mencoba berbagai cara-cara tersebut gitu. Aku coba mana yang berhasil, karena kan memang penyebabnya juga berbeda ya, jadi solusinya juga harus berbeda dan mau nggak mau ya kita harus coba satu-satu gitu mana yang berhasil gitu ya. Well, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!